Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Safia Aulia Rahma akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Jadi, apa sih tujuan dari perkembangan peserta didik ini? Jadi, perkembangan peserta didik ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, baik anak usia dini, sekolah dasar, menengah, maupun dewasa. Yang mana dari tujuan tersebut, kita sebagai pendidik dapat mengenali karakteristik dari masing-masing siswa. Lalu bagaimana kita ini sebagai pendidik memahami karakteristik tersebut? Ya, kita bisa dengan melakukan komunikasi dan pengamatan intens terhadap sikap siswa yang diajar. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemahaman dan tingkat penyerapan materi tiap anak bisa saja berbeda. Benar bukan? Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Lalu, bagaimana jika kita sebagai pendidik tidak memahami faktor-faktor tersebut? Benar, tentunya pembelajaran yang dilakukan tidak akan berjalan dengan efektif dan nantinya dapat mempengaruhi siswa dalam memahami materi pembelajaran, yang menyebabkan pengajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya terasa sia-sia atau tidak bermakna. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus cekat dan cermat dalam menangani hal tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat pembelajaran itu bisa terasa sesuai dan mengasyikkan di kelas? Yang pertama bisa dengan melakukan observasi. Selama berada di kelas, kita dapat mengamati keadaan dan situasi selama pembelajaran berlangsung. Jadi kita dapat melihat masing-masing satu persatu siswa bagaimana cara belajar mereka seperti itu. Yang kedua, dengan memahami keinginan pembelajaran yang diinginkan para siswa. Jadi tidak harus selalu menuntut pada buku, bisa saja sebuah buku itu membosankan untuk beberapa siswa. Jadi kita harus lebih inovatif lagi supaya bagaimana caranya mereka bisa merasakan kelas yang menyenangkan. Begitu. Bisa kita lakukan dengan berbagai macam permainan, mungkin seperti game yang tersedia di website online, karena sekarang zaman juga sudah canggih, bisa kita coba untuk bermain sambil belajar. Jadi pada intinya kita harus pintar-pintar memberikan pengajaran yang efektif kepada siswa yang nantinya bisa mengarahkan mereka untuk menjadi lebih produktif, menjadi lebih aktif lagi di kelas. Begitu. Baik, sepertinya demikian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.